Kalau cuman ingin berbodoh-bodohan, masuk aja Komal Edi sama Lina nggak apa-apa. Tapi di sini tempat kita mengedukasi, kita di sini belajar. Ya kita menggunakan paradigma ilmu. Kalau untuk lawak-lawak nggak apa-apa, masuk di Komal Lina sama Edis. Kenapa? Itu komal-komal yang memang mengumpulkan orang-orang yang tidak paham agama, nggak apa-apa di situ. Kalau Selina nih agak lain, dia agak kurang seon dia. Buktinya banyak aja ketawanya. Ya, mana si Lina? Nenek kau Lina. Nah, udah kabur si Lina tadi ya. Udah kau ketawa aja di Komal Mulina. Di sini tempat kami cari ilmu, kami memberikan ilmu ya. Ayo. Oh, ni buka saya... buka cam Mulina. Iya. Nih Pak Icang nih ada orang. Coba naikkan buka cam dulu Mulina. Logika, ada mau naik Sekejap, dulu. kau ni. Ya, bentar Tadi- Bang Icang, bentar. Logikanya mau naik itu. Dia dah setting tu kau ni. Dia panggil logika dengan Diam Windows. dulu. Itu Bang logika, Icang aman. logikanya mau naik dia. Kenapa kau butuh si logika untuk iman kau Lina? Nampak kali Bisa kau nggak ada aja kau ilmu. ni, Kau bisa sama aku. ni. Bang Icang, Logikanya Bang mau Icang diam naik, dulu. mau membahaskan samamu. Laki kau itu si logika itu, laki kau. Laki kau dia. No, kan Kau aja. kalau pita itu nggak baik, nah lebih kejam. Alah daripada- jangan banyak cerita. Gini loh, Ah. yang tidak baik itu menyembah laki-laki berkelamin. Itu yang tidak baik itu menyembah anak logikanya manusia. bagi naiklah dulu. Dia ada mau Ya kau cakap bilang sama dulu. kamu. Kau bininya logika. Iya, logikanya mau naik dulu. Oh, udah kapan kau nikah sama logika? Tapi kau katanya bini si Edit. Iya, besok aja lah aku nikah. Sudah puas. Nah, nggak sekarang gini, Lina, saya mau tak. Linanya naik di sini, mesti logikanya ada juga. Bagaimana ada kau, istrinya, mesti gini, ada suaminya. kalian itu orang Kristen itu bukan majikan kami, bukan kalian yang berhak mengatur komal kami mau menaikkan siapa. Kau di sini tamu. Nah, aku mau nanya sama kau. Kau tahu nggak arti manusia apa? Arti manusia, definisi manusia apa? Ya menghormati, bukan menghujat. Saya inilah kayak gini nah jadi orang Kristen tuh. Kalau nggak kurang Ya, seon, kurang 10 siapa yang on. menghujat di sini? Siapa yang menghujat? Apa arti? Bukankah kalian Saya yang tidak tanya menghujat. Bukan Saya yang tanya menghujat- apa menghujat arti? tentang Tuhan. Nyerocos saja kalau lah jadi gini kayak Kan gini. pagi-pagi Tanya sudah kau. menghujat sama si Ompong. Apa kau ini? Agak lain kok Kan ku sama tengok. si Ompong kamu menghujat waktu pagi. Ku tanya dulu, definisi Waktu menghujat paginya itu apa arti harusnya menghujat? sholat, bukan menghujat. Membacanya Definisi menghujat apa? Kita membasuh lubang hidung, ada setan. Lubang hidung kau ada Tuhan tuh dalam kitab Ayub tuh. Ketawa, ada kurang seon. Hidung dulu gini. Nah, gitu, hilangkan setan dalam hidung. Lina, kau habis makan apa? Kenapa kau jadi kayak gini? Nggak ada apa-apa lah, cuman aku kan beritahu saja supaya kamu tidak hentikanlah menghujat kalian. Menghujat tuh definisinya apa, Lina? Menghujat tuh definisinya apa? What's the pasal si definition Paulus- about Paulus itu, menghujat? Si Paulus ya, Yesus itu bagaimana? Si Paulus siapa? Si Paulus pun nggak tahu. Loh, memang kenapa si Paulus? Coba tanya dulu Bukan suamimu nggak di atas Paulus. sana, Memang si Nandal. kenapa si Paulus? Tanya dulu si Nanda, suamimu. Ngomong aja nggak becus si Nandar. Iya, si Nanda apa kau suamimu, ini? tanya dulu. Nggak Lina, apa beda ayam sama bebek, Lina? Ayam sama bebek, mestilah sama dagingnya sedap. Nah inilah karena kau makanya kau menuhankan manusia karena kau samakan manusia sama Tuhan. Dagingnya sedap. Bebeknya kalau sedap dimasak nggak sedap dia. Kalau bebeknya dimasak pakai Cina sedap. Apa maksudnya? Tapi kalau kamu yang Kasihan aku masak, nengok kau, mesti Lina. itu bebek jadi keras. Ya izin uni ya. Izin uni ya. Nyaris uni Lanjut, ya, kayak orang Bang Karo. gila ya. Nyaris kayak Ah. orang gila ya. Si itu dia mau naik Bukan itu, nyaris, naikkan Bang. dulu dia tuh orang Islam juga. Jadi Emang kamu harus uruskan juga. emang ada ini dia. Gangguan jiwa. Iya. Lina, Itu apa? aku mau tanya sama kau. Bahkan mental ini. Ah. Nggak, Kau ni. bisa nggak kita ngobrol kayak manusia? Iya, Iya, Bang ngobrol- Icang. Ya, kita Enggak. ngobrol baik-baik sudah Enggak, saya ini. mau fokus ke- Kita ngobrol baik-baik sudah. Cuman kau tidak baik-baik. Kau cakap apa sedikit. perbedaannya bebek dengan ayam? Ya aku katakan ayam itu lain rasanya, tapi bebek itu ayam betina sama lelaki itu keras. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Bebek lampir kau. Ni sedikit kau ni. Inilah apologet. Kau ni. Kau ni. Jadi bagaimana? Apa kau terima itu?
Kau ni ayam lelaki dengan perempuan. 1 minit kau ni 1 minit. Iya Bang Icang silakan bicara. Silakan tak. Bang Icang. Tadi Selina ni dia buka room. Dia dah setting dengan logika dengan Lina Wijaya nak naik ke rumah Abang Farouk nak buat kecoh. Saya tadi di koma doang tadi. Gini Bang Dah Icang. settingan. Bang Icang, kita jangan ya Bang Icang, jangankan logika, jangankan Lina Wijaya, Yesus sama Paulus naik ke sini pun kita tungguin loh Bang. Kita nggak masalah. Tapi yang jelas ikuti aturan Komal ini. Pertama, kita di sini diskusi. Diskusi itu apa maksudnya? Berbicara bergantian. Nah, Lina ini nggak bisa diajak diskusi karena dia harus berobat jalan ini. Dia tadi dengan Lina Wijaya tadi dia dah setting dia cakap okey Lina naik dulu lepas tu nanti Lina panggil Lina Wijaya dengan logika naik. Dah setting. Tidak masalah Bang Icang tidak masalah. Kan saya sudah bilang jangankan si logika sama Lina Wijaya. Andai Maria Magdalena sama Yesus naik ke sini kita tungguin kok. Saya sama Bang Farouk ini mana pernah kami ini melarang-larang orang naik ke sini. Turun dulu Bang lain ya. Jadi nggak masalah Bang Icang. Saya hanya ingin di sini orang-orang Islam itu bersyukur dengan keislamannya karena kalau jadi Kristen kayak gini bentukannya. Jadi kalau mau jadi Kristen kayak gini dulu bentukannya tuh ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Oh ya betul. Tuh, kayak jadi kalau mau jadi Kristen kayak gini dulu tuh bentukannya tuh. Pasti jadi Kristen pokoknya. Kalau udah loloh macam gini jadi Kristen. Nah, kau itu juga. Okey, ini izin turun dulu ya. Iya ya Terima kasih Bang Icang. Bang Farouk. Assalamualaikum. Salam. Apa? Kau mau ngomong apa? Coba kau pos-pos ngomong di sini. Emang Kau ngomong-ngomongnya tunjukkan. si Ompong sudah di rumah sakit ya atau di dalam kuburan sudah? Itu pintar kau tuh ngomong kayak gitu. Ingat live sudah dia sekarang. Atau dia Kaget kau sama Yonatan Nandar yo. Kau kan pacar Edis, ngapain kau cari Yonatan Nandar? Udah sama Edis aja kau. Selalunya tidak. Kayaknya kau udah jatuh cinta ini sama Yonatan Nandar ini. Dulu ya kau naik Jatuh di sini cinta si Ompong ini. suruh naik Ompong. sini supaya kamu lagi seru ya, supaya seru kamu, dorang. Pesek diam dulu. Si Ompong itu dia mau Nah, macet pesek sudah diam dia dulu. habis. Macet. Pesek diam dulu. Macet kau. Tuh, gini loh pesek. Uni mau bicara dulu. Si Iya. Ompong itu maunya sama kau. Kau mau sama dia? Enggak Biar mau aku. diobatinya kau. Kan itu suamimu, bagaimana Kenapa aku diobati dengan sama si- bersama dua kawin? Memang empat kawin tidak boleh itu kalau Kristen dengan Islam, tidak boleh. Kalau Ngapain kau Kristen tanya-tanya dia kalau kamu mau? Gak mau saya. Kenapa aku harus ada dua? Si Ompong itu kan suamimu. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Bilang aja lah kau sebenarnya cemburu. Aku dekat sama Yonatan Nandar. Cemburu kau kan? Bang Farouk, Dina diam dulu. Bang Farouk, kalau ada adik abang yang ini, kita nggak bisa diskusi lintas agama, Bang. Kita di sini diskusi bodoh-bodohan, Bang Farouk. Soalnya, yuk Bang. Kasian kali ya. Kasian kali lah kita nengoknya. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Gimana nih Bang Farouk? Bang Farouk, gimana dia ini Bang? Adik abang ini kenapa Bang? Bang, adik abang ada-ada aja ya. Ada yang agak kurang-kurang lah. Woi, kemana kau? Woi Ompong. Woi, kau dipakai Yesus loh, Dek. Kau injili aku sama Bang Farouk di sini. Kata orang Kristen kau dipakai Yesus loh, Dek. Lina, kata orang Kristen kau diurapi Roh Kudus. Dalam badan kau ada Roh Kudus loh. Cepatlah kau jangan bikin malu Kristen lah. Orang Kristen bilang kau diurapi Roh Kudus loh. Woi, jangan kau kabur. Kau dipakai Roh Kudus, kabur pula Roh Kudus kau tercirit-birit dari. Gimana nih Bang Farouk? Bang Farouk, gimana nih orang yang dipakai Roh Kudus nih kok lari dari kita berdua ini Bang? Adik abang nggak pakai nih. Oi. Telepon si Edis. Sayang kata Edis kan, jangan kau berhadapan dengan Unripa. Nampak kali kau digejemu nanti katanya. Kalau mau jadi Kristen tuh kayak Lina ini modelnya. Kalau jadi mualaf modelnya kayak adik Darius tuh. Serius. Kalau pengen jadi Kristen, ketawa-ketawa sendiri dulu. Ketawa-ketawa sendiri. Ngamuk-ngamuk sendiri.
Nah, gitu jadi Kristen nanti. Mencret dia, kabur dia. Dor. Nyungsep ke bawah. Itu contoh-contoh. Kalau teman-teman mau lihat contoh-contoh yang masuk Kristen itu, contoh-contohnya kayak logika, ya. Si logika tuh, yang tadi joget-joget sendiri, masuk Kristen tuh. Itu cocok tuh. Emang begitu. Emang gak lain. Kalau pokoknya kalau masuk Kristen modenya kayak si Lina itu. Kalau masuk Islam tuh modenya kayak Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee, ya. Kalau mau jadi Kristen model-modelnya kayak Lina, nggak apa-apa lah, ambil aja orang gitu. Ya ketawa-ketawa sendiri, ngomong nggak jelas, bedain ayam sama bebek nggak? Apa beda ayam sama bebek? Sama-sama enak dagingnya katanya. Kita apa beda ayam sama bebek, Lina? Sama-sama enak dagingnya katanya. Bahasa Indonesia pun tak lolos. Astagfirullahaladzim. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Enggak. Kata Einstein, ya kata para scholar, manusia itu hanya menggunakan di bawah 20% otaknya. Kayaknya kalian cuma pakai 1% ya otak kalian ya. Otak kalian itu, otaknya Mbak Riva itu katanya cuma setengah dari otak manusia. Katanya otak wanita. Apa benar nggak itu? Katanya otak wanita. Iya. Pernyataan Pak Edis. Bahkan lebih baik aku dikatakan nggak punya otak, tapi kayak kau punya otak tapi nggak dipakai. Lebih baik aku nih nggak punya otak tapi bisa mengajarkan orang banyak, ya. Lebih baik otakku nih dihilangkan tapi aku tidak menyembah kepada manusia mati terkutuk di tiang salib, daripada kayak kau punya otak tapi Tuhannya terkutuk. Pilih mana kau? Siapa yang Punya terkutuk, otak Mbak? Yang mana terkutuk? Yesus. Galatia pasal 3:13. Dia bilang apa? Terus yang ayat 14-nya kamu tidak baca? Ya bacalah Kamu ayat tidak baca ayat 14-nya. 14. Kenapa Bacalah. dia menjadi kutuk? Sebentar. Ya gara-gara Kenapa kau dia kan. menjadi Berarti kutuk? artinya dia terkutuk kan? Iya, dia Nah, ya menerima sudah. kutuk Iya, supaya kita terserah manusia mau ini menerima yang kutuk, lebih kutuk keji jahanam lagi. ini. Lebih keji lagi agama kau mengutuk orang yang gak berhak dikutuk, tapi membebaskan orang kayak kau yang harusnya dikutuk, malah kau yang bebas. Tuhan kau yang gak bersalah malah dikutuk, lebih kurang ajar lagi. Kalau Itulah orang yang terkutuk, kuasa kalau orang kasih yang kuasa karunia Tuhan itu Yesus. bukan kasih karunia, itu Tuhan kau aja yang NPD. Masa orang Tuhan kau tuh, ini aku bilang ya, ciri-ciri NPD itu dan psikopat adalah tidak punya empati. Tuhan Bapak mau membuat anaknya mati tanpa ada perasaan 3 hari loh, disiksa, ditelanjangi, dibabak beluri, ya. Kemudian kau bilang itu bentuk kasih. Karena kau Kan tahu ku itu bilang, kenapa? gara-gara kau Hosana, kau yang korupsi, kau Iya. yang memperkosa, kau yang Iya. salah kan? Kau yang salah kan? Betul. Saya Kau ditebus. diselamatkan. Makanya gara-gara kau, Tuhan kau yang menanggung dosa kau. Ini lebih keji lagi ajaran. Betul. Tuhan yang tidak bersalah harus menanggung salah orang-orang NPD kayak Hosana ini. Dia yang menikmati vagina perempuan, dia yang menikmati hasil uang korupsi, dia yang mengintipi orang mandi. Tuhannya yang harus dibunuh. Kau tuh lebih NPD daripada si NPD yang sudah psikopat, tau kau? Kau yang berbuat dosa, orang yang bertanggung jawab atas dosa kau, nggak diajarkan kau bertanggung jawab atas dosa-dosa kau. Nggak usah Lebih boceh keji begitu. ajaran Begini kau aja. daripada ajaran suku Inka. Suku Inka minimal anak orang yang dia tumbalkan. Kau anak Tuhan yang kau tumbalkan. NPD nggak kau tuh? Kayak Awas sok giginya penting hidup copot, kau. Mbak. Gigi Merasa sudah ompong penting itu kau, copot, Dek. hati-hati. Dek, kau manusia biasa yang tidak ada gunanya buat peradaban, merasa ditebus dosa kau. Siapa kau? Penting kau buat Tuhan. Penting kau buat Saya kasih peradaban. tahu ya. Inilah Saya kasih tahu NPD, sedikit. merasa paling Ya, dengar penting deh. hidupnya sampai Tuhan pun harus mati buat kau. NPD. Uni, boleh bertanya Uni? Marlon Emang tugas Islam Kristen. kalian tanya Marlon. aja. Marlon Islam Kristen. Hai Kristen Bang. Hai, Oke, Mak. Hosana diam dulu, Hosana kau mute dulu, kau botol juga kau nggak nyambung. NPD. Ya. Merasa penting kau sampai Tuhan harus mati untuk kau. Siapa kau rupanya? NPD? Maaf sebelumnya Uni, boleh bertanya ya Uni? Memang tugas kalian Kristen bertanya aja kok, Pak. Kalian kadang bertanya aja sering salah loh, apalagi Iya, iya. menjelaskan, Pak. Ini Babak belur depan saya nanti. ini saya bukan hal tujuan yang mengolok-olok gini. Sebenarnya Uni, Nggak ada di sini kita olok-olok, Pak. Kita serius, Pak. Tujuan utama daripada kita mencium Hajar Aswad itu apa sebenarnya Uni? Yang kedua, Ya. di dalam Ka'bah itu sebenarnya isinya apa aja Uni? Jawab itu. Bisa Oke.
Ih, Hosana kok diam- NPD kali Hosana ya. diam dulu Hosana satu-satu. ya. Sampai orang Kristen Iya. kau aja nggak terima kau ngomong Hosana, nggak tahu malu kau Hosana NPD. Ya, pertama Pak Marlon, tujuan mencium batu Hajar Aswad itu mengikuti sunnah. Tandanya kami mengikuti Rasulullah SAW karena ada perintahnya taat kepada Allah itu dengan taat kepada Rasul, karena sudah ada suri tauladan pada diri Rasulullah. Kalau kami mampu lakukan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena itu sunnah bukan kewajiban. Nggak ada kata Allah, kalau kau tidak cium batu Hajar Aswad kau masuk neraka. Nggak ada begitu, karena itu cuma anjuran. Anjuran bukan perintah mutlak dari Allah. Bedakan ya, sunnah dengan kewajiban. Yang kedua, apa yang ada di Hajar Aswad di dalam Ka'bah? Ka'bah itu adalah ruang seperti Baitullah, seperti misbah Tuhannya Bani Israel yang nggak ada apa-apanya. Itu bukan sesuatu yang dikultuskan, tetapi itu menjadi arah kami melakukan penyembahan kepada Allah supaya kami ini sama rata semuanya. Ya, supaya kami nggak ada yang saling bertabrakan satu sama lain. Ya, seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa kami ini, siapapun kami, mau orang Afrika, orang Indonesia, mau orang kaya, orang miskin, sama aja tempat menghadapnya ke Ka'bah. Begitu. Silakan selanjutnya pertanyaannya. Oke, itu aja Uni. Saya izin turnya Uni. Oke, terima kasih Pak Marlon. Horas. Ayo naikkan yang NPD dong. Pengen nunjukin aku si NPD ini. Pertama, kalian merasa penting buat peradaban. Kalian nggak penting. Guna kalian buat keluarga aja belum tentu ada. Merasa pula kalian ditebus sama Tuhan kalian. Siapa sih kalian? Nih. Halo Pak Michael SHT. Selamat malam Pak Michael. Halo, Ya, Islam Kristen nanya. Pak. Islam Kristen. Uni Ripa kok kurusan sekarang Uni? Saya tanya Bapak Enggak, Islam apa malah Kristen? naik. Kok nanya? Islam apa Kristen Pak? Yesus. Nggak nyambung. Ditanya Islam Kristen, Yesus jawabannya. Botol kali. Ya Allah. Pak, saya tanya Islam Pak, apa Kristen? kenapa sih Pak? Maksimal banget Pak. Nggak nyambung dia Yesus ngomong orang itu kan Kristen. Gimana Pak, tahu jawabannya Anda? itu Pak beda lah Pak. Kristen itu agama, Yesus itu nama anak orang Pak. Apaan sih? Jelas banget sih kalian tuh ah. Oke, saya Kristen Uni Ripa. Kayak Ya udah, itu silakan kayak bertanya. jijik banget gitu ngaku Kristen ya Pak ya. Bapak malu banget nggak Malu. ngaku Kristen ya? Enggak lah. Ya udah tinggal bilang aja kali Kristen saya gitu. Bapak ini ah. Ya kan di sini yang Saya dinaikkan Kristen Unri Pak. di sini yang dinaikkan Kristen kan? Makanya kita tanya dulu, nggak semua tadi ada namanya Kristen. Pak, Bapak nih Iya, repot Kris. kali Pak. Ya Allah, belum Saya- diskusi aja udah Bapak bikin saya jadi aduh ya Allah, ras manusia rusak gara-gara kalian ini lama-lama loh. Cerewet kali Uni Ripa. Rusak ras manusia. Ya cerewet lah namanya aku ibu gembala. Kau pikir apa? Apa yang kau harapkan dariku? Ditampar pipi kiri kasih Gembala. kanan. Wih. Ibu Ya gembala. Udah ditasbihkan kan? Iya. Masa? Ngapain harus ditasbihkan? Sejak kapan jadi penggembala harus ditasbihkan? Ada-ada aja kau, Dek. Iya, ngarang kamu itu. Kok nggak tahu dalam Namanya Al-Quran? gembala itu harus Di dalam ditasbihkan. Al-Quran bagi mana ada? Bagi penyeru kaum kafir sama seperti mengembala, sama seperti mengajari kalian nih anak-anak domba nih. Tasbih, emang aku Kristen tasbih. Sejak kapan ada ibu gembala di tasbih di ajaran Yesus? Sembarangan. Ini apa judulnya ini Uni Ripa? Iya udah nanya Tapi, aja. Udah kau bertanya ngomong-ngomong, aja lah Ripa. Mikel. Kau aja baru masuk aja udah salah ngomong. Udah kau bertanya aja Dek. Enggak. Ini kan sesuai dengan judul apa? Aduh, ditanya ini ngapain kita suruh kalian bertanya aja. Ya Allah ya Rahman ya Karim, astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalau ngomong sama umat Kristen ini kok serba salah ya? Kalian tuh ngerti nggak sih dengan bahasa Indonesia? Kita suruh kalian bertanya, masih juga nanya ini ngapain? Bertanya saja tugas kalian Kristen. Kami itu beda sama Rum Kristen. Rum Kristen itu naikin orang Islam untuk ditanya dan dibully. Kami justru membagi ilmu kepada kalian dengan kalian kami suruh bertanya. Bertanya saja. Ya Allah ribetnya anak bunda, Oh, di anak sini- bunda, anak bunda. Oh, di sini orang bertanya ya Uni Ripa. Ya Allah. Kenapa sih orang Kristen ini kognitifnya kok rusak banget ya? Nggak Iya kan, mampu ya cuma nanya. Di mencerna sini perkataan bertanya saya. apa? Emangnya di sini Iya anak bunda. Bang, nanya aja bang, beres. Ya makanya saya bilang tadi bertanya tentang apa masalahnya di sini ada. Terserah kau mau bertanya tentang Kristen boleh. Suka, Karena yang suka, kau tanya kau benda lah. gembala. Kau mau nanya apa? Bertanya Islam Kau boleh. nanya harga sembako hari ini. Ku jawab. Tahu kau harga cabai di Ternate sekarang? Oh bertanya tentang Kristen boleh juga ya? Boleh bertanya Kristen. Oh
Oh, udah aku bertanya tentang Kristen aja ya. Enak ibu. Kenapa Astagfirullah. Uni Ripa nggak kenapa kami percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Nah, coba jawab. Oke, emang nggak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Jangankan sebagai Tuhan, jadi suami aja nggak layak. Pertama, dia naik keledai aja minta bantuan. Oh kan ditanya gitu, denger dulu. Pertama, jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah aja dia nggak pantas. Pertama, dia tidak punya uang, miskin kata Matthew Henry, hidupnya minta-minta. Kedua, dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab seperti bekerja. Nggak ada di kitab kalian dia dikatakan bekerja seperti Nabi Muhammad. Ketiga, jangankan jadi Tuhan, jadi suami aja nggak pantas. Ya, karena apa? Temperamen dianya. Contoh, ketika ada orang jualan di bait Tuhan diacak-acak. Terus ketika ada buah ara yang tidak berbuah padahal memang belum musimnya, dia kutuk tuh. Bahaya kalau orang seperti ini jadi Tuhan loh. Dia gunakan kekuasaannya semena-mena loh. Lapar doang bisa dikutuk. Ngeri loh. Nah, kemudian dia memang tidak pernah mengaku bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia cuma mengaku kurios, yang artinya adalah pemilik dan pemelihara. Nah, dia itu kan pemelihara Bani Israel tuh, walaupun gagal, karena tidak semua Bani Israel akhirnya terselamatkan, bukan? Jadi dia nggak pantas. Jangankan jadi Tuhan, jadi kepala daerah nggak pantas, jadi suami aku juga nggak pantas. Aku aja kalau jangankan milih-milih Tuhan loh, milih suami aja aku pilih-pilih. Iya kali aku mau yang miskin. Yesus miskin katanya, Matthew Henry bilang gitu. Bayangkan, butuh keledai aja ngambil punya orang dia. Kan dia Tuhan, harusnya bisa menciptakan kan. Harusnya dia yang bagi-bagiin keledai itu. Mau naik keledai aja mengambil punya orang. Pas naik keledai dibantuin lagi. Gini mau dijadikan Tuhan? Ya nggak mungkin lah, aku segila itu menuhankan Yesus, gila. Mati lagi di tiang salib 3 hari. Kebayang gak sih kalau gua lagi butuh dia mati 3 hari? Dia lari lagi ke alam baka. 3 hari kita kehilangan dia sebagai Tuhan loh. Kebayang gak kamu kalau seandainya aku punya masalah hidup, pas aku lagi berdoa kepada dia lagi di alam baka sibuk. Dia di alam baka lagi sibuk ngurusin mayat-mayat, coba. Kita lagi butuh dia, Yesus minta uang. Dia nggak dengerin, soalnya dia lagi di alam baka. 3 hari loh. 3 hari berapa ribu orang yang udah berdoa itu. Gila aja mau menuhankan orang seperti ini, nggak mungkin ya dek. Emang aku gila? Nggak lah, aku normal ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong ya? Udahlah. Gini loh Uni Ripa. Jadi kadang-kadang kalau saya menilai kalian umat Muslim itu beda-beda pendapat tentang Tuhan Yesus kami. Ada yang membilang Yesus itu pas disalib udah digantikan sama Yudas. Kenapa kalian kok bisa kalian bilang itu ganti? Berarti sebelum dia disalib kalian percaya nggak kalau Yesus itu sebelum disalib ya? Kalian percaya nggak kalau dia itu Tuhan? Kenapa setelah disalib kalian bilang itu udah digantikan? Itu Juma ngaku itu loh, dari mulut Juma yang keluar itu. Bukan cuma Bang Zuma, aku juga mengakui kok. Ya, dengarkan baik-baik ya. Kau itu kan menyembah aduh, ini mau dijawab gini lagi. Enggak, saya belum siap. Kalau berdebat sama aku, kamu itu cuma bertanya, Bre. Kalau kamu membawa sebuah statement nanti babak belur. Saya maunya kamu bertanya doang. Kamu jangan menjelaskan lo, bertanya aja udah salah lo. Apa yang kamu jelaskan? Saya belum siap frame. Ya bertanya aja, Dek. Bertanya aja. Bunda nggak suruh kamu menjelaskan. Bunda suruh kamu bertanya. Kamu nggak mampu menjelaskan Bible ya, Dek. Jadi gini, intinya kalian suka-suka kalian aja membahas tentang Yesus itu. Jadi itu bukan pertanyaan, itu curhat namanya, anak Bunda. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kan Bunda suruh bertanya tadi. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Jadi itu kesimpulan. Anak Bunda nggak tahu diri ya, udah dikasih kesempatan bertanya malah tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik dan benar. Aduh, ada mercon guys. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pertama, kenapa kami percaya kalau anak Maria itu tidak mungkin mati, ditelanjangi, disiksa? Pertama, karena Tuhan dalam kitabmu pernah berkata, inilah dia kepadanya aku berkenan. Masa iya bapaknya berkenan tapi ditombak sama Hansip Romawi? Yang bener aja kau. Emang bapaknya Yesus itu tidak konsisten dengan dirinya? Kan dia yang bilang dia akan mengasihi Yesus. Yang pertama, yang kedua, kan Yesus memang bisa membawa wajah. Aja membawa narasi. Makanya kau pelajari kitabmu. Diam dulu, kau kan bertanya. Nah, yang kedua, Yesus memang bisa merubah wajahnya. Kau nggak tahu dia harus dicium dulu untuk dikenali? Artinya orang Yunani nggak tahu siapa dia. Yang ketiga, emang kau pikir yang membawa pikul salib itu sampai ke Golgota Yesus sendiri? Enggak lah, digantikan sama Simeon.
Dari mana kau tahu kalau yang disalib bukan Simeon? Nah, kemudian banyak umat Islam yang mengatakan digantikan sama Yudas. Ya iyalah, timbul keanehan. Masa penulis kitab kau bilang kematian Yudas ada dua? Yang pertama digantung, yang kedua ditusuk perutnya. Yang betul aja lah kau. Wajarlah kami tidak percaya kalau Yesus yang disalib. Yang ketiga, kayak mana pula dia disalib? Orang ketika dia mau tangkap aja dia bisa lari-lari dan hilang. Yang betul aja lah kau. Masa orang yang bisa mengusir badai disalib ditombak diam aja? Yang betul aja lah kau. Oh, badai aja dia hardi loh. Dia aja bisa berjalan di atas air loh. Nembus tembok aja dia bisa. Terus kau berharap dia mati gitu aja? Kau pikir kami ini nggak normal? Sakit jiwa kami mengimani itu. Sehat-sehat lah kau, Dek. Nah, jadi kami tidak mungkin percaya kalau dia ditombak. Kenapa? Kau pikirkan baik-baik. Dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40, apa kata dia? Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tiba-tiba kau suruh bapaknya pula yang menginginkan kematiannya. Berarti kau bilang bapaknya Yesus iblis. Dada aja kau, dasar penghujat kau. Yohanes Semua orang, 8:44 iya. Iblis lah Orang bapakmu. Kristen ini menghujat Tuhannya aja loh. Dibilangnya lah Bapak Yesus itu iblis. Bapak Yesus itu bilang, inilah dia kepadanya aku berkenan. Ya kali berkenan tapi ditombak. Bener kau, sehat-sehatlah kau. Ah, nggak sehat kalian ini loh. Katanya bapaknya Yesus mencintai dengan cara ditombak. Abang cinta sama adik. Iya adik. Abang saya mencintai dan ditusuk perutnya. Jangan kamu Cinta aja kayak yang gitu. ngomong, Ripa. Jangan kamu aja yang ngomong, Ripa. Ya kau kan murid di Kamu- sini. gini loh, Kau kamu kan kan sudah murid. mengakui. Aku kan Kamu guru. Kamu kan sudah mengakui waktu dia dibaptis sama Yohanes. Mana dia ditombak dia? Kena Oh, tombak. kena Uni Riva kena. Kena tombak lah, salah ngomong ngarang pula. Oh, udah sabar kau. Bangga kau. Kau sok bangga. Itulah kuasa yang di atas itu kena tombak dia. Nggak Kuasa siapa itu sadar kira-kira kuasa siapa itu? Uni Riva kena tombak kuasa siapa? Sadar kalian. Iya, Udah jelas kalian menurutmu mengakui. Begini loh. Kuasa siapa? Kuasa siapa dulu jawab? Kuasa siapa? Wah, Jangan tombak teman-teman. Kalau kalian tombak si siapa namanya ini si Michael, posisi dia di atas, akun kita yang kena. Jadi nggak usah ditombak. jadi Apa-apa gini. biarin aja. Jadi gini loh, Uni Riva tadi ganti akun nanti. dari pengakuan Uniripa tadi dia udah mengakui pada saat Yohanes melakukan pembaptisan ada malaikat datang dari surga kepadanya lah aku berkenan. Berarti itu udah otomatis itu kalau Yesus itu pada saat posisi dia dibaptis sama Yohanes. Nah, Saat malaikat datang Oke, sama sebentar. Pada saat Yesus dibaptis sama Yohanes itu posisi Yesus ini Tuhan bukan? Ya itu Yesus lah jadi. Pada saat Kepadanya- Yesus dibaptis Yohanes, Ya, itu ya. posisinya Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap Tuhan. Ya, terus terdengar suara dari sorga. Suara siapa itu? Iya. Gini loh Bang. Halo, konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. Itu, Loh, kok gini loh Bang. Itu suara siapa Gini, Bang. itu? Yang dari sorga suara siapa? Suara- Jawab. Itu malaikat. Suara malaikat. Terdengar suara dari sorga, suara malaikat. Iya. Di mana dikatakan suara malaikat? Kok mengarang kau Oh, ini? jadi Yesus bapaknya malaikat ternyata ya. Suara Bapak di sorga itu. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Gini loh Bang. Oh, kok gini? Macet kau kan? loh. Bukan Kau bilang kok kami- macet. Gini Nih, tadi loh. pas Uni kena tombak apa katanya? Itulah kau, kuasa Roh Kudus tuh katanya. Kalah Roh Kudusmu, aku bangkit di menit ketiga. Kalah Roh Kudusku, kalahkan Roh Gini. Kudusmu. Bangkit aku di detik ketiga. Kadang-kadang kalian ada on off-nya. On off-nya Loh, kenapa saya bilang ada on off-nya? Tuhan mohon Kenapa? Gini loh. Emangnya ada perubahan waktu Yesus dibaptis sama Yohanes sama Yesus disalibkan. Ada perubahan di sana. Kok bisa pula kalian bilang jadi diganti-gantikan? Kenapa kalian bersekuku itu digantikan? Apakah kalian udah mengakui sebelum Yesus disalib itu bahwa dia itu adalah Tuhan? Kenapa setelah dia disalib kalian menyangkalnya? Ada apa? Ada apa gerangan? Coba perjelaskan sama saya itu. Kau ini enggak Mau sehat apa kau. ini? Kau ini itulah dulu kau jawab. Mau apa kau ini ya? Apa? Itulah Ya dulu kau apa jawab. pertanyaanmu? Gini, Pertanyaan kau apa? Kenapa Kenapa? setelah Yesus disalibkan kalian membantahnya yang digantikan, padahal mulai dari Yesus dibaptis sampai ke penyaliban itu adalah orang yang sama.
Kenapa setelah Siapa bilang orangnya sama? loh? Emang Kau di mana nggak kamu tahu ada yang dalil memikul orang yang salib berbeda? Ini aku. Di mana ini kamu ada ada dalilnya tunjukkan. itu orang yang berbeda? Kau Di mana? ini aku ada. Di mana ada dalilnya? Nih. Tunjukkan. Ya sabar ini ku tunjukkan. Kok nggak bisa sabar ya? Nih. Kita kasih data teman-teman ya. Dia bilang orangnya sama, sembarangan. Baca kitabmu dulu. Sudah dekat di depan. Duh, nyamuk banyak banget nih. Nah, kau baca di dalam kitab kau ya, Simon Kirene itu menggantikan posisi Tuhanmu ketika dia sedang memikul salib. Kau bilang orangnya sama. Matius pasal 27 nomor 32. Ketika kau ini tadi kau bilang sejak dia mulai digeret itu orangnya sama. Aku tunjukkan salah. Nggak sama, orangnya beda. Matius pasal 27 nomor 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tuh gantian. Kau ini Markus pasal 15 nomor 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander. Tapi kau bilang tadi sama orangnya yang pikul salib sampai ke Golgota. Iya, Bukan memikul. bohong juga kau ini. Maksud saya itu yang disalibkan sama yang dibaptis Yohanes. Ya dari mana kau tahu yang disalibkan itu Yesus bukan Simon ini? Kan yang pikul salib Simon. Ya kan memikul membawa sampai ke Golgota cerita. Ya dari mana kau tahu kalau yang mikul salib itu kan yang ada dalilnya. dipaku itu mana dalilnya? Universitas suka-sukamu aja lah. Nggak nyambung, aku off dulu lah. Turunlah. Dia yang nggak nyambung, dia pula yang lelah. Turunlah Awak yang kalau nggak nyambung kok. Turunlah kalau kau iya aneh dia nih. Dia yang nggak nyambung, kita pula yang dibilanginnya. Merajuk terbukti Narasi kita aja salah. yang diikutin ya, Ripa. Narasi aja yang Lah, diikutin. kau baru bohong. Kau bilang tadi Narasi tidak ada aja yang diikutin, sedangkan narasi kau sudah adalah bohong. narasi Anak odong-odong. muda, Narasi anak muda jangan karang-karangan. bohong. Ayo akui kalau kamu Makasan kamu berbohong. jadi tambah kurus. Nah, aku tambah kurus. Aku Mau tambah tambah berat kurus, badan Pak? aku. Loh, enggak. Dada aku aja tambah udah nggak ada gemuk, lagi. Ih, mana ada badanku nggak ada. Ih. Dadanya aja udah nggak ada Kok- lagi. Nggak ada lagi yang Ih, dipecet-pecet. katanya dadaku nggak ada, berarti dia membayangkan dadaku sekarang. Iko toket aku ya. Bukan. Otak Kalau nggak ada kosong dadamu, apa kali. yang mau dipencet-pencet lagi laki Ih, toket Bacot aku kau yang ini. dibayangkannya. Astagfirullah. Kita lagi diskusi Kotor. tentang Tuhannya, toketku yang kau bayangkan. Ih, otak kotor banget kau ya. Ih, toket Bodoh orang yang juga. Iya, toket orang yang kau bayangkan. Ngeri kali kau. Udah kau turun serah. Toketku yang Gak ada manfaat sebelahnya, mau turun guys. serah. Kalian nggak sanggup. Bayang dia toketku, lihat muka. Tadi kau bilang kau mau turun. Iya, kau mau turun, ngapain kau lihat muka Iya, aku, kau bayangkan toketku. iya, Nggak tahu gini malu. loh. Kalau makanya saya bilang kalau ngomong itu gantian. Kamu udah ngomong 10 menit, waktu saya 1 menit nggak ada. Jadi seakan-akan Udah ngecewain kami, ya turun kau, kau ngecewain aku, kau membayangkan toket lagi ngomong sama aku. Udah seakan-akan hanya narasi udah aja diusir, yang mau bro. didengar. Bro, udah diusir, bro. Enggak malu. Turun kau. Nggak malu. Udah diusir. Turun Kau kau, mesum. turun kau nggak terima Kau kau di sini. weh. mesum, Dek. Kau mesum. Turun kau, Kau turun. udah Apa lo ngomong palak? sama aku, Buka yang kau on cam dulu, bayangkan kau pelak. Kau nggak ada otak kau. Apa Lo kok Iya emosi? udah, nggak apa-apa. Kenapa Bolak-bolak. emosi? Kau kotor, otaknya kotor. Oh, Kita lagi emosi. diskusi baik-baik, yang kau bayangkan toketku. Emosi lah Muka kalian, aku terbayang emosi toket lah kau. kalian menghina Tuhan saya. Emosi Turun. lah. Turun. Turun, katanya mau turun. Siapa yang nurunin? Ya, turun sendirilah. Siapa yang nurunin kualat? Saya. Nah, mampus. Makan itu botol. Lain ditanya, lain dia pikirkan bodoh. Ya kesumbung bogolo. Ya Kristen naik bertanya lah. Kau ditanya pasti botol juga jawabanmu, nggak nyambung. Woi orang Kristen, yang naik komal ini janganlah cabul kali muka kalian. Aku yang biasa-biasa aja gini aja otak kalian mesum loh. Apalagi kalau aku cantik banget loh. Parah kali kalian ini loh. Kotor kali otaknya. Tolong diskusi itu otaknya jernih. Aku ngerti kalian nggak punya adab. Aku ngerti kalian nggak punya ilmu pengetahuan. Aku juga paham lah kalau kalian nggak ada akhlak. Tapi masa minimal Roh Kudus kalian tidak mampu kalian tenangkan? Apa iya Roh Kudus kalian mengajarkan kalian untuk membahas tentang toket? Ada-ada aja nih kalian ini. Nih aku makan bentar ya nih. Ya dek, normal lah kalian. Ini udah jadi ini nih dek, yang ini dek. Udah. Dasar kalian mah. Ani budia mari bertanya. Bertanya aja lah ya, please. Tanya aja tentang Islam. Nah, apa sih? Nggak bisa gitu nanya tentang Islam. Hah? Harus gitu Uni harus menjelaskan kitab kalian itu, anak bunda. Jangan tanyakan kenapa Yesus kami tidak terima. Nanti kalian malu mendengarkan jawaban saya.
Halo Ghost User, muslim atau non muslim? Halo juga Uni. Muslim Uni. Oh, ada apa? Jadi mau beri saran dikit. Saran Setelah apa? setelah apa tuh Oten turun, tolong diberi saran. Bilang udahlah masuk aja Islam. Kadang-kadang kata-kata itu dapat menusuk hati mereka. Enggak lah, Uni nggak mau ngajak-ngajak orang masuk Islam. Islam itu agama pilihan ya, Dek. Ya, Islam itu agama pilihan. Yang berakal insya Allah akan menemukan Islam. Ya, Islam itu agama pilihan, bukan agama yang disodor-sodorkan lah. Ya, Rasulullah sendiri mengatakan, lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Makasih ya, Dek. Lagi Uni mah, Uni diskusi mah bukan karena Uni mau mengislamisasi. Seru aja gitu loh, ngajarin orang-orang Kristen yang selalu menghujat Tuhannya, salah kaprah tentang Bible-nya. Seru aja, hobi aja gitu loh. Halo, yang naik di sini itu harus jangan halu. Halo Pak Leonardo. Ya, halo. Bapak muslim atau non muslim? Non muslim. Ya, Bapak silakan bertanya aja ya. Ya, begini kan. Ya. Apa Pak? Dalam Islam itu yang disalibkan bukan Nabi Isa ya? Bukan Pak. Terus yang disalibkan itu siapa? Saya sih nggak tahu Pak, tapi yang jelas bukan Nabi Isa yang disalibkan. Oh, bukan Nabi Isa. Bukan Pak. Yang disalibkan itu manusia terkutuk, kata Galatia pasal 3 ayat 13. Orang terkutuk Pak yang disalibkan itu. Karena dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi yang di tiang salib itu yang Bapak sembah itu manusia terkutuk, bukan Nabi Isa. Nabi Isa mah nggak pernah terkutuk, dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau yang disalibkan itu kan manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Iya, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 kan tertulisnya begitu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Alhamdulillah. Galatia. Iya Pak, Galatia pasal 3 ayat 13 Pak. Galatia pasal 3:13. Pak Roni Simanjuntak, selamat malam. Malam Pak. Ya, Islam Kristen Pak Roni. Malam. Saya Kristen. Oke, silakan menanggapi diskusi kita dari tadi, atau mungkin abang mau bertanya saja, silakan. Lebih baik bertanya, karena kalau ditanya abang pasti nggak bisa jawab. Iya. Ya saya mau nanya ini. Tadi Ya, bilangnya bahwasannya yang disalib bukan Yesus. Nabi Isa itu Nabi bukan Isa. Yesus. Nabi Isa. Oh iya. Sekarang saya mau tanya, sekarang Nabi Isa di mana? Nah, Nabi Isa itu ada di dimensi lain yang saya belum pernah ke sana. Namanya adalah alam barzah. Dan bahkan ketika Rasulullah itu pergi Isra dan Mi'raj, dikatakan kalau tidak salah Nabi Isa itu ada di langit kedua. Wallahu a'lam bishawab. Dia mati kah atau seperti apa ceritanya? Dia hidup, Pak. Dia hidup. Ada dalilnya kah yang bisa disampaikan ke kita? Iya, karena Nabi Muhammad pernah Nabi bertemu waktu Isra Isa. Mi'raj. Ya, maksudnya dalilnya bahwasannya dia terbangkah atau dia matikah atau seperti apa gitu. Dalam surah An-Nisa 157-158, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Tetapi yang mereka bunuh itu tidaklah Isa, melainkan diserupakan bagi mereka, tapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Diserupakan. Umur berapa dia diangkat? Nggak tahu Pak, nggak nanya Pak. KTP-nya belum ada waktu itu Pak. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh.
Berarti masih halusinasi aja ya ceritanya kalau dia ini. Kalau Bapak, Pak, halusinasi itu adalah orang yang ngaku-ngaku pasti masuk surga, padahal dia bukan siapa-siapa. Itu halu namanya. Ya, definisi halusinasi itu adalah, Bapak tahu nggak halusinasi itu dalam ranah psikologi adalah apa yang dianggap benar dipercayai dia, padahal itu tidak benar. Contoh, ngaku-ngaku ketemu Tuhan tuh, kayak Paulus tuh, halu itu Pak namanya. Yang ngaku-ngaku ketemu Yesus tuh, padahal nggak ada buktinya tuh, itu baru namanya halu. Itu lagi Pak, ngaku-ngaku pasti masuk surga, ngaku-ngaku anak Tuhan juga halu tuh Pak, kayak kalian tuh orang Kristen tuh halu banget ya. Nah, kalau kami tidak tahu tanggal lahirnya Nabi Isa, umurnya berapa, itu bukan halu. Tapi kami bukan orang sok tahu, menyimpulkan sesuatu yang kami nggak tahu. Artinya kami bukan orang sok tahu. Masa kami harus tahu tanggal lahirnya berapa, KTP-nya aja belum ada, aneh. Kami harus tahu tanggal berapa, umur berapa dia diangkat, kan lucu gitu loh. Dibilang halu pula kita nggak tahu, aneh. Terus gini, kepuasan kami bertanya ini emang apa? Bapak tahu umur tanggal lahirnya Yesus? 25 Desember. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nggak tahu kan? Ini yang halu. Tunjuk di mana ayatnya dia lahir tanggal 25 Desember. Itu kelahiran Solar Invictus, dewa matahari. Kalau Bapak tuh lebih halu. Kenapa? Bapak mempercayai sesuatu yang tidak tertulis. Merayakan ulang tahun Yesus tanggal 25 Desember, padahal itu adalah kelahiran Dewa Mitra, Solar Invictus. Dan kita Bapak emang ada kelahiran Yesus? Nggak tahu, malu nih Bapak, halu aja. Itu Bapak halu. Tadi Ibu katakan diserupakan ya? Ya, diserupakan Pak. Yang menyerupakan itu siapa? Enggak tahu, yang menyerupakan Allah, yang membuat dia serupa dengan Nabi Isa adalah Allah. Tapi yang diserupakan itu saya nggak tahu siapa. Oh, berarti Allah itu mengorbankan seseorang demi menyelamatkan Nabi Isa begitu? Oh, bukan mengorbankan, emang Tuhan kalian yang menumbalkan orang, anak kecil dibunuh oleh dosa nenek moyangnya. Yang diserupakan tadi. Enggak, bukan, tapi menghukum orang yang salah. Emang orangnya berhak dihukum. Kan ada dalam Amsal kalian 21:18. Orang fasik menggantikan. Aduh, dengar dulu saya jawab nih. Jadi Allah itu membalas tipu daya, bukan menumbalkan. Enak aja, emang Tuhan kalian yang suka numbalin orang baik. Disamakan tadi Ibu katakan disamakan. Iya. Disamakan seperti Ya memang orang yang layak. Kan ada dalam kitab Amsal, orang baik itu digantikan oleh orang. Amsal Ibu. Pasti bentar dulu. Quran. Iya, saya lagi ngejawab. Bapak jangan ganggu saya ngejawab. Kalau Bapak tidak siap mendengarkannya, kan Bapak bisa tutup mic. Gini loh, Allah itu la ilaha illallah. Mau dijawab kok ngorocos. Mau dijawab ngomong terus. Tuhan kami itu nggak sama seperti Tuhan kalian suka numbalin orang baik dan benar. Nggak ada. Di Tuhan kami itu orang fasik, orang Kristen yang kafir itu akan dihukum. Maka ketika Allah membuat orang serupa, bukan berarti Allah menumbalkan orang lain, tidak. Tapi ya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa orang yang menggantikan posisinya itu memang orang yang sudah pantas terkutuk seperti Yudas. Walaupun saya tidak mau mengklaim itu gitu loh. Allah bukan Tuhan kami bukan sama kayak Tuhan kalian suka numbalin. Emang Tuhan kalian suka numbalin perawan, numbalin anak kecil, numbalin Tuhan lagi. Nggak ada Tuhan kami kayak gitu. Kami itu yang menjadi kurban itu biasanya adalah hewan ternak. Itu bukan berarti hewan itu yang menghapus dosa, tapi usaha kami telah membesarkan hewan ternak, uang kami serahkan untuk dikorbankan. Itu artinya kayak Tuhan kita dianggap Tuhan kita numbalin orang. Beda agama kita weh. Iya kan yang saya bahas kan Nabi Isa-nya. Tap layar teman-teman, tap layar, tembusin 1M bisa insyaallah. Berarti Tuhan menyerupakan orang lain diserupakan seperti Nabi Isa. Berarti yang diserupakan ya, terus ini, jadi Tuhan Allah mengorbankan orang lain demi menyelamatkan Isa. Kalau Allah menghukum orang bersalah itu bukan mengorbankan, itu namanya menghukum. Mana ya, tidak ada. Salah. Ada di Al-Quran. Dari mana kau tahu dia nggak salah? Dari mana kau tahu dia nggak salah? Ambil di Al-Quran. Iya, kalau kau nggak tahu, kau pula yang so tahu. Kau bilang dia nggak bersalah, kan kau yang mendalilkan dia nggak bersalah. Kau tahu nih orang. Loh, bukan, kau bukan bertanya. Kau tadi membuat sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bersalah. Allah itu bersikap adil. Bahkan Allah sudah katakan Allah membalas tipu daya. Allah membalas tipu daya.
ya membalas tipu daya. Bahkan Allah adalah Tuhan yang membalas. Maka setiap hukuman yang datang itu adalah balasan. Kau bilang orang itu tidak bersalah, dari mana kau tahu? Sok tahu nih orang nih. Yang tidak bersalah itu Yesus. Contoh, Yesus tidak bersalah, betul, ditumbalkan sama bapaknya, Tuhan kau. Ya, itu ada datanya. Nabi Isa-nya, Bu. Iya, saya lagi mengkomparasi Tuhan yang suka menumbalkan Tuhan lain itu Tuhanmu, ya. Tuhanmu menumbalkan anaknya yang tidak berdosa, baru itu penumbalan orang benar. Berarti ini aneh nih. Kalau Tuhan saya nggak ada kayak gitu. Mana ada Tuhan saya menghukum orang tidak bersalah? Tuhan saya itu menghukum orang yang bersalah, begitu Ya, ini loh. dulu dibahas sih, jangan lari kemana-mana dulu. Nah, Kok setelah aneh nih orang? Harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya enggak, kan saya bertanya. Nah, setelah ini diserupakan seperti Nabi Isa, berarti orang-orang yang orang-orang di situ ada. Agak lain ini orang ya. Tadi udah kutunjukkan sama kau. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, kami ini bukan karena sejarah atau analisa atau hasil penyelidikan Al-Quran ini, pemberitahuan dari Allah. Bahkan ketika kau bertanya, ada nggak orang-orang di situ? Ini aja pertanyaan kau udah salah, Pak. Pertanyaan kau kan kayak gini, Pak. Ya, adakah orang-orang di situ? Ya adalah, namanya tragedi. Yang betul lah, Pak, pertanyaannya. Normal lah, Pak. Orang ada di situ, berarti mereka ini tertipu dong. Iya, karena mereka penipu. Enggak, yang orang-orang mereka dibalas tipu kan mereka tertipu. Iya, kan Allah sudah katakan. Iya, karena mereka penipu, makanya mereka menipu diri sendiri. Karena mereka penipu, mereka mau makar kepada Allah, padahal mereka yang menipu diri sendiri. Nah, iya, berarti orang-orang yang di sekitar situ tertipu bahwa itu bukan Nabi Isa, yang bahwa itu sebenarnya yang diserupakan seperti Nabi Isa. Ya. Jadi, orang-orang yang di situ berarti tertipu. Iya, karena mereka menipu diri sendiri. Mereka yang menganggap kok, mereka yang percaya kalau itu Isa kok. Salah mereka lah. Apa yang mereka percaya? Padahal itu bukan Isa. Ya bukan. Nah, berarti mereka tertipu toh? Oh iyalah, ditipu sama diri mereka sendiri. Mereka tertipu, berarti ada penipunya dong? Ya mereka sendiri yang menipu. Siapa Karena yang mereka menipu? percaya bahwa itu mereka. Raja Herodes tertipu, bro. Ya nih saya tunjukin. Oke, udah saya pakai data. Yang menipu siapa? Udah iya. Ya saya tunjukkan data deh. Ya udah nih. Saya pakai data ya. Soalnya tentaranya yang mengawal penyakit. Bentar teman-teman, ditampilkan data. Kalian kalau Iya. ditanya, Aduh, kalau sabar. nih ya saya tunjukkan yang menipu siapa nih. Penipu Anda ini kalau- penipu kalau nih. nggak- Kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan teman-teman ya. Nih penipu nih ya teman-teman. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan telah menipu dia. Nih Tuhan penipu nih ya. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Ini Tuhan penipu nih. Ini penipu banget nih Tuhan nih. Yeskiel 14:9 nih. Ya. Nah, kalau Allah bukan penipu. Allah adalah Tuhan yang membalas tipu daya. Gini, kalau ada orang ya seperti Pak Jokowi menandatangani hukuman bagi Freddy Budiman karena dia itu menyebarkan narkoba, bukan berarti Pak Jokowi itu pembunuh, tapi dia membalas kejahatan seseorang dengan cara dihukum bunuh. Masa nggak ngerti menghukum? Kan saya sudah bilang, orang Yahudi itu hendak makar kepada Allah. Mereka mau mencoba makar kepada Allah. Tapi ketika mereka mau makar, mereka yang termakar. Artinya mereka mau menipu, tapi mereka yang tertipu gitu. Nah, tapi Tuhan penipu ada di kitabnya orang Kristen. Di mana itu di Yeskiel ini, bahwa ketika Tuhan berkata, nabinya orang Israel aja ditipu sama Tuhan kalian. Aku Tuhan yang telah menipu dia. Nah, ini Tuhan penipu ini nih. Kalau dengar dulu, saya lagi ngejelasin sama kamu, beda penipu dengan membalas tipu itu beda. Contoh, kamu mau nipu saya, tapi ketika kamu menipu saya, kamu tertipu sendiri. Artinya, kamu terbalas atas tipuanmu sendiri. Karena Allah adalah yang merancang segala sesuatu, yang mengizinkan terjadi sesuatu. Ya Allah yang mengizinkan orang-orang Yahudi tertipu. Karena orang Yahudi bego, mauten, percaya gitu aja. Ya, itu karena kebodohan kalian lah kalian tertipu. Dikasih tahu berkali-kali kalian nggak percaya, karena Allah udah kasih tahu bahwa Isa itu tidak dibunuh. Kalian masih tetap aja percaya walaupun nggak bisa tunjukkan bukti. Allah sudah sayang sama kalian.
Saking sayangnya Allah kasih tahu sama kalian, Oten, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Bagaimana mungkin dia dibunuh? Kan dia kan adalah orang yang dicintai Allah. Dia kan Rasul Tuhan. Kalian masih tetap percaya ya? Kalian menipu diri kalian sendiri. Tapi Allah izinkan kalian menipu diri kalian sendiri. Segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Nah, Allah membalas kalian yang makar kepada Allah. Ya, udahlah kalian bodoh sendiri, jangan nyalahin Allah. Nah, tapi sekarang kalau gantian kamu nih. mau bertanya, gantian. Kalau ada Nah, Tuhan sekarang menipu, gantian. Enggak. Tunjukkan data yang tadi. Sekarang tunjukkan data yang tadi. Nah, ini kenapa Tuhan mau menipu? Nah, tunjukkan data. Iya, yang tadi. kenapa Tuhanmu kok nipu-nipu kerjaannya? Udahlah, waktu jadi roh menipu, waktu jadi manusia juga nipu. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dicari-cari seumur-umur nggak ada ayatnya. Nipuin. Belum lagi dia ngaku sebenarnya dia Tuhan tapi ngakunya anak manusia. Menipu nggak itu? Banyak kali yang ditipui loh. Dia kan Tuhan, ngakunya anak manusia. Terus apalagi yang dia tipu? Kasihan tuh orang yang mati di tiang salib ditipu Yesus. Kata dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari nyungsep ke dunia orang mati. Penipuan terbesar dalam sejarah itu. Orang yang teraniaya aja ditipu sama Yesus loh. Orang yang lagi teraniaya, lagi tergantung-gantung mau mati aja sempat-sempatnya ditipu sama Yesus. Hari ini juga kau sama aku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Katanya pulang aja ke surga. Ada-ada aja lah kelakuan Yesus ini, ya Allah. Ya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Banyak kali penipuan Yesus ini. Banyak Akulah penipuannya. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Henok sama Elia udah sampai ke Bapa. Aduh, Mak Jang. Nah, Allah bukan penipu. Allah bukan penipu. Allah membalas tipu daya karena Allah Tuhan yang pembalas. Misal, kalau kau menipu, kau akan terbalaskan sendiri. Kalau kau membunuh, kau akan terbalaskan sendiri. Makanya dikisas. Gitu. Gitu, saudara. Nggak ngerti kau pastikan bahasa aku. Otaknya nggak sampai. Iya, Mak. Aku yang nggak teganya itu loh ya Yesus. Enggak, aku nggak sampai hati loh. Yesus sempat-sempatnya dia mau mati nipuin orang. Anda Sekarang gini, Pak Leonardo, dari tadi kalian sibuk menanyakan Nabi Isa. Begini Pak Leonardo, gantian sama saya Pak Leonardo. Sebentar, Pak Leo. Tadi kan Anda mengatakan, ya kan, kenapa Nabi Isa tidak disalibkan? Sudah dijelaskan sama Uni Rifa. Tertulis dalam surah An-Nisa bahwa itu diserupakan. Siapa yang diserupakan tidak tahu. Ya, kau cari aja sendiri. Ya, nggak diceritakan, tidak dituliskan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan untuk memenuhi otakmu yang rup. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke, nggak apa-apa, nggak lengkap, nggak masalah. Sekarang begini, buktikan Yesus disalibkan. Ada itu di mana tertulis? Di Alkitab lah. Di Alkitab yang mana? Pasal berapa? Lukas berapa? Masa nggak tahu kalian? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Ya sudah, cepat di mana? Buktikan Yesus disalibkan, buktikan. Nggak, ini yang tadi aja dulu Enggak, udah selesai itu. Udah saya bilang, nggak ada. Udah selesai. Sama aku udah Kalau nggak berani ditanya bilang. Kau berani ditanya nggak? Atau kau nggak tahu tentang Iya, Kristen? udah selesai Karena kau sama bodoh. aku. Yang tadi kan. Atau kau imani saja? Iya, udah dijawab. Sekarang gantian. Bisa nggak kau buktikan sama saya kalau Yesus disalibkan? Bisa nggak? Kelar dulu itu. Buktikan kepada saya jika Yesus benar disalibkan. Buktikan. Bisa nggak kau buktikan? Aduh, lari ke macet. Jawaban saya. Ya. Iya. Ya, Kristen yang bisa membuktikan penyaliban Yesus naik. Silakan. Sama aku nanya aja. Sama Bunda Gembala tanya aja. Kalau debat sama Iqbal. Ayo. Assalamualaikum, Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Roni, Bapak tanya aja Pak. Jangan niru-niru teman Bapak tadi sok menjelaskan. Iya. Tahu-tahu gabrul ya. Sok Nggak usah, pintar Pak. kalau bodoh. Jalan Pak miring. Roni, nanya aja Pak Roni. Bang Palopo naik Bang Palopo. Bang Palopo sini Bang. Sini Ada Bang. Bang Palopo di bawah. Naik Bang, sini Bang. Ada nggak? Ada dia. Ada Nggak jalan ada. miring nama akunnya. Oh sih, tuh ketawa di bawah tuh. Naik Bang. Kok nggak bisa jambak dia ya? Multi lah. Akunnya ke band. Multi lah Bang. Sibuk kali Abang ini loh. Akunnya ke report Bun, Uni. Ganti akun. Oh, balik ke rumah bapak dia. Berarti Bang. Bang Roni nanya aja ya. Babang nanya aja ya Babang ya. Iya. Ya tadi pertanyaan saya sama tadi terkait masalah Isa sudah ditanggapi. Nah sekarang di sini saya mau tanya konteks ini tentang Kristen salah.
Nah, untuk parameter kata salah benar ini diambil dari ukuran mana gitu? Nah, ini baru pertanyaan berkualitas nih. Mungkin Bapak baru masuk ya, Bapak tidak menonton tadi. Nah, saya itu menunjukkan kesalahan Bible itu dari 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran yang saya bawa adalah teori kebenaran korespondensi, kepersesuaian pernyataan dengan realitas. Pernyataan dengan korespondensi dan juga koherensi, juga pragmatis. Contoh, ketika di Kristen dikatakan bahwa kami percaya Tuhan itu satu, tapi Tuhannya 3, itu tidak sesuai ya, tidak konsisten gitu loh. Yang kedua, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas. Contoh, iya Yesus adalah Tuhan, mana realitasnya? Ya ini apa itu, dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata bukan cuma dia yang bisa membangkitkan orang mati. Realitas konkretnya kayak gini nih, ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ketemu Bapa kecuali aku. Padahal Elias sama Henok udah ketemu Bapa. Sama kayak tadi tuh, banyak sekali ajaran Yesus yang tidak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, tidak pragmatis, artinya tidak bermanfaat ajaran Yesus. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, mana ada itu dipraktekin. Nggak berguna Pak, ajaran itu nggak berguna kalau kita lagi menghadapi para penjahat. Nah kemudian apalagi ya, teori kebenaran ada 4 tadi itu, korespondensi, koherensi, pragmatis, sama teori konsensus. Contoh, secara konsensus mana ada orang percaya Tuhan bisa mati, tapi kalian percaya Tuhan itu juga bisa mati pada saat bersamaan gitu loh. Itu artinya ketidakbenaran gitu loh. Maka saya katakan Kristen salah ya, karena nggak benar. Nah, terus konteks yang benarnya seperti apa, Bu? Ya ikutilah Pak korespondensi. Contoh, ketika kami menerima bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad, secara korespondensi sesuai dengan realitas bahwa yang namanya Tuhan itu ya satu, Allah satu, tidak ada entitas lain sebagai Tuhan dalam Al-Quran kami ataupun hadis kami. Yang kedua, sesuai realitas dengan faktanya. Faktanya memang diakui bahwa Islam ini ada agama monoteis. Nah terus pragmatis, ajaran Islam mana yang tidak bermanfaat? Semua ajaran Islam bermanfaat kok buat ruang lingkup kehidupan manusia. Kemudian secara konsensus, nggak ada Pak yang tidak mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang monoteis Pak, Tuhannya satu-satunya Pak. Nah di Kristen ada yang bilang kami Tuhannya satu, atau 3 Tuhannya gitu. Jadi yang benar itu yang sesuai lah Pak. Empat hal itu yang harus dipenuhi Pak, korespondensi, koherensi, kemudian pragmatis dan juga konsensus Pak. Mana ajaran yang tidak sesuai dalam 4 itu di Islam? Silakan tunjukkan. Iya, jadi gini, kalau untuk definisi pandangan kita terkait masalah Tuhan, itu kita harus berbicara Tuhan itu di mana-mana. Artinya secara kekuasaannya dia luas, besar. Dan saya tidak ada keberanian untuk memperkecil nilai Tuhan. Saya sebut Tuhan itu satu, saya menilainya cuma satu. Itu saya tidak berani menilai Tuhan. Ya artinya kalau Pak, di dalam saya ilmu nggak ngerti Bapak ngomong apa barusan. Saya tidak ngajak Bapak untuk menilai Tuhan Bapak. Justru ketika Bapak bilang saya tidak berani menilai Tuhan saya, Bapak sendiri adalah orang Kristen yang punya doktrin bahwa Tuhan harus mati menyelamatkan kalian. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang tidak pernah Tuhan katakan. Saya bingung dengan kalian. Itu penggenapan. Pak, kalau Bapak bilang penggenapan, di mana nubuatannya kalau Tuhan akan mati untuk kalian sehingga digenapi? Mana nubuatannya? Jadi begini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam nggak dosa, sesuai ini Pak. Yang saya tanya mana nubuatannya? Yang ditanyakan tuh nubuatan. Iya. Apakah ini dinubuatkan? Nubuatan itu artinya pandangan ke depan loh Bu. Iya, di mana dinubuatkan? Di mana dinubuatkan di perjanjian lama, di mana tertulis? Harus ada tertulis soalnya. Di mana dinubuatkan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Bapa di sorga sudah menyatakan bahwa akan ada yang akan meremukkan kepala ular. Yaitu nah yang meremukkan itu siapa? iblis. Tuhan atau manusia? Yang meremukkan kepala ular itu manusia atau Tuhan? Anak nah, manusia. Kalau gitu ya Yesus bukan Tuhan lah. Lagi pula kapan Yesus meremukkan kepala? Kepala siapa yang diremukkan dia? Kepala kakinya diremukkan. Mana ada kepalanya diremukkan? Ya. Pak aneh nih kalian bilang Yesus akan meremukkan, dia yang remuk Pak. Dia babak belur. Itulah penggenapannya. Makanya apa pula penggenapan Pak? Katanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Pak, saya tanya itu adalah nubuatan di mana Tuhan itu akan mati buat kalian. Mana nubuatannya? Bapa di sorga sudah menubuatkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Di mana tertulis di mana? Di Kejadian. Di mana itu? Kejadian berapa?
Saya tidak bawa Alkitab, jadi saya nggak terlalu Pak, bisa. Bapak cari sepanjang kitab Kejadian, Pak. Tidak ada satupun orang Yahudi yang nungguin Tuhan jadi manusia, Pak. Saya menggiring, Mereka lebih hafal kalau kitab mereka rekan-rekan daripada saya. Rekan-rekan ibaratnya mau baca, silahkan cari di Kejadian. Ya Allah, terkait Pak, saya baca kitab Bapak dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. Tunjukkan kepada saya ada dalil yang mengatakan Tuhan akan mati untuk kalian, NPD. Kalian tuh bukan Tidak, siapa-siapa saya sehingga tidak Tuhan harus mati menyebut buat itu. kalian. Akan ada Katanya yang tadi mengalahkan nubuatan. iblis. Anak Ya udah, manusia. kalau gitu yang mengalahkan itu anak manusia, ya iyalah, saya percaya. Nah, itulah Yesus Kristus. Lah, yang saya tanya ini Tuhan. Penggenapan. Ini apa sih ini? Iya, penggenapan dari Pak, firman. Bapak ngerti nggak sih Pak, Bapak ngerti nggak diskusi kita ini? Paham. Ngerti diskusi Menyatakan kita? Kristen salah. Apa dari awal? Makanya saya ngeklaim Kristen salah. Kristen tidak salah. Ya karena apa? dia penggenapan. Kenapa penggenapan apa? Janjinya Tuhan kepada Janji iblis. Tuhan apa? Ya, ketika Ya, janjinya apa? manusia jatuh dalam dosa, maka di situ Tuhan berjanji akan ada anak manusia yang mengalahkan iblis itu sendiri, meremukkan kepalanya. Iya udah, anak manusia berarti Yesus bukan Tuhan ya, karena dia anak manusia. Ketika dia mengalahkan iblis, dia masih manusia. Terus kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia bangkit dia jadi Tuhan. Oh, baru jadi Tuhan setelah bangkit. Ya udah. Benar. Halusinasi. Iya, nggak apa-apa. Jadi Yesus ini baru jadi Tuhan setelah bangkit ya teman-teman, Setelah sebelumnya bangkit. manusia, guys. Iya, anak manusia. Ya udah. Diulangi ya teman-teman ya. Jadi menurut Bapak Roni, Yesus itu baru jadi Tuhan ketika bangkit. Waktu dia makan ikan goreng itu belum jadi udah jadi Tuhan. Sudah goreng. bangkit, sudah bangkit. Waktu merubah anggur jadi anggur belum jadi Tuhan ya teman-teman ya. Waktu tidur di perahu itu belum jadi Tuhan. Pas dia udah bangkit dari kematian baru dia jadi Tuhan. Berarti Iya, dia baru benar. jadi Tuhan ketika setelah bangkit. Iya, nggak apa-apa. Ketika dia melakukan Lanjut Rakayo mukjizat. dan yang lain ya. Ya. Iya. Ya, saya hanya diskusi aja menanggapi apa yang dijadikan tema. Gini Pak, terkait masalah korban penebus salah itu tidak ada dibuatkan dalam perjanjian lama. Jika Anda mengatakan bahwa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, Anda salah. Saya yakin ayat yang Anda kutip itu adalah Yesaya 53 ayat 10. Betul? Iya. Maka Tuhan meremukkan dia. Itu. Bukan, dari awal kejadian, awal mula manusia jatuh dalam dosa. Tidak, dinubuatkannya Yesus untuk mati di kayu salib ini loh Pak. Menebus dosa Anda itu loh. Tuhan menebus dosa itu gimana coba? Gimana dinubuatkan? Sedangkan dalam kitab Anda tertulis dalam Yehezkiel itu, ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itulah yang harus mati katanya. Sekarang saya tanya, ketika Anda berbuat dosa, siapa yang mati? Yang mati pasti yang berbuat dosa. Bukan Yesus. Yesus dalam konteks kejadian awal mula manusia menjadi jatuh dalam dosa, berbuat itulah firman itu. Anda rubah aja ayatnya. Di dalam kitab Anda ada tertulisnya yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya, Pak. Pertanyaan saya, jika upah dosa adalah maut, seluruh umat manusia itu berdosa, siapa yang mati? Siapa yang mati? Mungkin gini deh, mungkin ini masuk sedikit buat Pak Roni. Ya, silakan Uni, silakan. Ya Uni. Pak Roni yang terhormat, maafkan ya, saya itu sesuai dengan siapa yang bertanya. Ya. Saya mendengar dari tadi Anda cukup mendengarkan ketika kami ngobrol. Mudah-mudahan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara nih. Tapi ingat ya Pak, saya ini punya tanduk Pak. Saya kalau ketemu sama orang yang udah NPD itu saya kebiasaan tuh kayak tadi tuh ya, bertanya ngeyel. Saya mau tanya sama Bapak sesuatu yang sangat krusial dulu deh. Iya. Saya mau tanya sama Bapak, agama yang benar itu menurut Bapak seperti apa? Agama yang Menurut benar Bapak itu, aja. ya tidak melakukan kejahatan. Dalam artian pengajaran Yesus ini adalah mengajarkan kasih.
Nah, itu Oke. aja pegangan kita. Siap, saya tanya sama Bapak. Iya, oke. Berarti Bapak percaya bahwa Yesus mengajarkan kasih. Sekarang saya tanya sama Bapak. Ajaran membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah itu benar atau tidak menurut Bapak? Salah, karena itu keinginan daging. Loh, Yesus orang benar dibunuh buat dosa Bapak? Berarti Bukan. salah dong. Itu penggenapan terkait Iya, masalah. yang menubuatkan itu kan Tuhannya Yesus kan, Bapaknya Yesus. Iya, Bapa di surga. Iya. Nah, itu benar atau salah tuh Pak? Menurut Bapak, ketika Bapak Yesus menubuatkan Yesus harus mati untuk kalian, tadi Bapak sudah bilang itu salah. Berarti Bapak salah atau benar di sini? Saya benar. Karena akan ada seorang Bukan anak manusia Bapak, yang makanya menghapus ini dosa. inilah kenapa kita kalau diskusi itu akan bersalahan karena gara-gara Bapak menyebut Tuhan Bapak itu Bapak juga. Yang saya maksud itu Bapaknya Yesus, bukan Bapak. Iya, Bapak di Pak, surga. panggil Tuhan Bapak aja di deh surga. Pak. Nah kan ribet banget deh gara-gara Iya, kalian nyebut Bapak sama Tuhan kalian. Oke, kita sepakati Tuhan. Oke. Nah sekarang kan gini, tadi Bapak bilang ajaran yang membunuh orang baik untuk menyelamatkan orang salah itu salah kan, Bapak bilang begitu tadi kan? Iya, bagi manusia salah. Lah, kalau bagi manusia salah, kalau Tuhan nggak salah? Bagi Tuhan tidak ada salahnya, manusia semua mati dibuatnya. Oh, jadi kalau menurut Tuhan membunuh orang benar itu kebaikan gitu? Iya, semua yang mati itu kembali kepadanya. Berarti Tuhan, berarti Iya. kebenaran menurut Tuhan itu bertentangan dengan pandangan manusia ya Pak? Ya kalau berbicara Jadi teman-teman Tuhan, gini, menurut Pak Roni, kita berbicara tidak dengan logika kita begini, karena kita tidak mau mempersempit ruang Tuhan gitu. Bapak bicara pakai Tuhan logika nggak bisa siapa di sini? diatur. Kalau berbicara Tuhan, saya Pak, berbicara saya nggak logika ngatur, keimanan. saya nggak ngatur Tuhan Pak. Pak, saya nggak ngatur Tuhan. Bapak kenapa sih bilang saya ngatur Tuhan Bapak? Sekarang saya tanya nih, Bapak ngatur Tuhan Bapak atau tidak? Tidak, saya tidak Bapak ngatur berhak nggak? menilai atau mengatur. Saya tidak Oke. berhak. Menurut Bapak bisa tidak Tuhan Bapak menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Bisa. Kalau bisa kenapa dia harus jadi manusia? Karena firman-Nya sudah dia sampaikan kepada iblis. Tuh, mana dalilnya dia jadi manusia karena firman-Nya sudah disampaikan kepada iblis? Alasannya Akan cuma ada ditulis. anak manusia yang meremukkan kepala iblis, tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan Musa pun berdosa. Nah, oleh sebab itu dia sendiri yang menjadi Yesus itu gitu. Kalau berbicara konteks Tuhan, Di mana saya tidak tertulis mau itu, Pak? mempersempit nih. Bapak tunggu dulu, Bapak bilang itu, Pak, Bapak katanya nggak mau ngatur Tuhan, tapi Bapak telah menyimpulkan perkataan Bapak kepada mulut Tuhan. Di mana Tuhan pernah berkata seperti itu, Pak? Kesaksian, Alkitab kan kesaksian. Atas dasar kesaksian Maksudnya di itu mana kita Tuhan memahami. pernah berkata seperti itu, Pak? Bapak ngerti nggak sih pertanyaan saya? Bapak ini normal nggak sih? Pak, saya inilah Pak, kalau Bible punya pasti tidak doktrin itu bawa harus nih berusaha ya. membenarkan doktrinnya. Ya, Makanya kalau Bapak tidak punya ayatnya, jangan sok tahu, jangan sebutkan sesuatu yang Bapak belum pelajari, Pak. Berbahaya, Pak. Gini pertama. awal di sini saya Pertama datang ya, Pak ya. bertanya. Saya kan pertama Iya, datang tapi Bapak bertanya. menjelaskan juga. Yang kedua Makanya saya jangan ngejelasin kita Bapak. tidak saya tidak jelasi, cuma menanggapi saja, menanggapi. Duh, emang parah teman-teman kesini nggak ngerti kita, tapi coba untuk jelasinnya. Udah Bapak tanya aja ya. Oke. Astagfirullah, ini namanya Pak, nggak ngerti tapi menjelaskan. Allah quwata illa billah, la ilaha illallah. Innalillahi Kalau wa Bapak inna tidak ilaihi mengerti raji'un. jangan paksakan diri Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, kalau Bapak tidak mengerti jangan paksa diri Bapak untuk menjelasin. Bapak tanya aja ya. Saya nggak mau Bapak mempermalukan diri Bapak. Bapak tanya aja. Silakan Pak. Silakan Pak, bertanya aja Pak. Astagfirullah. Berat saudara. Bapak bertanya aja. Mungkin sudah cukup pertanyaan. Bapak silakan saya bertanya. tadi. Ya, sudah saya pertanyakan tentang tema tersebut. Parameter berikutnya mungkin sudah cukup. Mungkin ganti Parameternya teman yang teori lain. kebenaran secara universal. Teori kebenaran secara universal semua gagal Pak di Kristen Pak. Maka Kristen dengan ini saya nyatakan salah kalau mengikuti semua teori kebenaran. Tidak korespondensi, tidak koherens, tidak pragmatis, dan tidak sesuai dengan konsensus secara rasio. Konsensus secara rasio, bukan konsensus secara
nenek moyang tadi ya, ada yang dijawab pakai nenek moyang tuh ya. Keempat teori kebenaran ini tuh gagal kalau diikuti oleh Kristen. Kita bisa buktikan itu kok Pak dalam ranah teori kebenaran secara universal. Siap. Mungkin itu aja. Mungkin saya bisa diganti dengan yang lain. Iya. Ya, oke, makasih. Siap ya. Bapak, pertama minta maaf ya kalau kami memperlakukan Bapak kurang baik aman. di sini. Semoga Bapak maafkan kalau kata-kata kami menyakiti Bapak ya. Silakan Bapak beriman dengan keyakinan Bapak. Kami di sini diskusi. Masya Allah ya, Bapak sehat-sehat selalu. Bapak jangan bosan naik ke komal kami. Ya, mohon maaf ya kalau ada diksi-diksi saya yang agak keras kepada kawan-kawan Bapak. Soalnya kawan-kawan Bapak nggak tahu diri Pak. NPD. Bapak enggak sih, Bapak baik lah. Bapak baik. Insya Allah Bapak baik, Bapak orang baik. Semoga Bapak diberikan hidayah oleh Allah. Berpikirlah, cari tahulah kebenaran itu. Tapi kalau sudah yakin ya silahkan aja. Lakum dinukum waliyadin. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.